Kajian Islam. Masak. Udah makan? Belum, kebetulan. Alhamdulillah, kebetulan saya menyediakan masakan istimewa pada hari ini. Wah, kamu bisa masak? Ya, siapa dulu dong? Istrinya siapa dulu dong? Padahal istrinya kamu, tapi yang masak bukan saya gitu. Bohong boleh. Jadi demi kehangatan dan keharmonisan rumah tangga. Tapi jangan keseringan. Yang ketiga adalah di saat perang, intelijen itu harus bohong. Dunia intelijen, dunia kebohongan. Dia nyamar. Menyamar menjadi pasukan musuh, pura-pura jadi apa? Ya, itu dunia intelijen. Bilhar, perang. Ya, boleh. Tapi kalau selain tiga itu tidak boleh. Makanya yang paling diancam oleh Nabi dua. Pedagang yang bohong. Sulit sekali dagang nggak bohong. Bahkan sampai ada keyakinan kalau nggak bohong nggak dapat untung. Makanya kata Rasul, al-tujar fujar. Pedagang itu jahat. Pedagang itu suka maksiat. Cenderung kepada maksiat. Kenapa? Karena mereka banyak yang tidak bohong. Banyak yang bohong maksudnya. Karena mereka nimbang bohong. Ngomong aja bohong. Kita tawar, bisa nggak kurang? Aduh bu, nggak bisa bu. Modalnya aja nggak segitu. Padahal dia sudah dapat untung. Karena dia ingin dapat untung besar, sehingga dia berani bohong. Bahkan dia berani bersumpah dengan nama Allah. Padahal dia berbohong. Kemudian yang kedua yang diancam, yang banyak sekali kebohongan, adalah ketika kita bercanda bohong. Gak boleh bu. Rasulullah SAW tidak pernah bergurau bohong. Tidak pernah. Bohong-bohongan, tidak bisa. Kalau yang namanya bercanda, harus jujur. Tidak boleh bohong. Diancam. Rasulullah SAW bersabda, Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu, hadis Abu Dawud. Dan hadis ini hasan. Celaka, neraka. Nerakalah bagi orang yang berbohong. Maksudnya ingin membuat orang lain tertawa. Ingin lucu, bahasanya gitu. Ingin lucu tapi dia bohong. Neraka bagi dia, neraka bagi dia, neraka bagi dia. 3 kali Rasul menekankan. Termasuk di dalam hal ini pelawak. Pelawak kan sering bohong. Ya, kita juga sama. Kalau kita bergurau sambil bohong, maka kita terkena ancaman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi kita harus menerapkan kejujuran. Ya, yang paling berat adalah dagang. Kalau kita pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Karena jujur itu berkah insya Allah. Kemudian jangan pernah kita bercanda tapi bohong. Gak boleh. Harus jujur walaupun hanya bergurau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Ini pembahasan kita dari masalah jujur dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu alaikum bisidq fa inna sidqa yahdil bir, dan seterusnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kejujuran itu ketenangan, ketentraman, bahwa kebohongan itu adalah keresahan. Oleh karenanya kita tinggal mengamalkan jujur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kan jujur karena masih buka tutup niqab. Alasannya karena suami tidak mengizinkan ibu niqab. Itu tidak dikatakan kalau seorang wanita masih buka tutup niqab, itu tidak dikatakan tidak jujur, Bu. Karena niqab itu hukumnya antara sunnah dan wajib. Dengarkan, Bu, ya. Yang dikatakan tidak jujur ketika amalan itu wajib disepakati ulama. Misalnya berhijab lebar. Tapi ibu kadang pakai jilbab pendek, kadang ibu berdandan. Pakai lipstik, pakai shadow, pakai ini. Kadang kalau kantor pakai, kalau enggak ngaji enggak pakai gitu. Jadi tergantung momen. Kita bilang ibu enggak jujur. Kalau amalan itu wajib
tapi kadang-kadang ibu amalkan, kadang tidak, berarti ibu tidak jujur. Tapi kalau suatu amalan dihilafkan oleh para ulama, diperdebatkan oleh para ulama antara sunah dan wajib, lalu ibu kadang make niqab, kadang tidak, itu tidak dikatakan tidak. Tetap jujur, Bu. Tetap, Bu, ya. Jadi amalan yang wajib disepakati ulama, kalau ibu kadang-kadang mengamalkannya, kadang tidak, berarti ibu tidak jujur. Tapi kalau amalan itu wajib menurut sebagian ulama, tapi tidak wajib menurut sebagian lain, berarti kalau ibu buka tutup, masih tergolong jujur, nggak apa-apa, Bu. Ibu ada suami tidak pakai, nggak ada suami ibu tutup, ibu pakai, tetap ibu termasuk jujur. Walau bi afdal, lebih baik ditutup terus. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ana dalam menjalankan usaha beberapa partner kami itu non muslim, mohon kamu beri salam, mohon saran. Salam boleh, tapi bukan salam islami. Kepada non muslim yang diharamkan itu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Karena Rasulullah SAW melarang kita mengucapkan salam kepada mereka dan memulai salam kepada mereka. Fala tab'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah SAW. Itu pun saya jelaskan di buku saya tentang hal-hal yang harus diperhatikan seputar salam, yaitu doa di buku panduan wirid dan doa sehari semalam. Jadi bagaimana, apa yang boleh kita ucapkan kepada non-muslim? Karena kita juga harus menjaga etika. Tapi dilarang mengucapkan salam yang islami. Maka ketika ketemu dengan partner bisnis yang non-muslim, katakan selamat pagi, selamat sore, gitu, ya. Karena selain itu gak ada lagi pilihannya, apa dong? Selain ucapan selamat pagi, kalau kita ketemu pagi, kalau kita sore. Yang dikatakan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, ucapan salamnya, ketika itu dipakai kepada muslim. Kepada muslim kita bilang selamat pagi. Ini gak boleh. Ya kan? Karena kita ketika mengucapkan itu, pertama mengucapkan selamat pagi pertama kepada non-muslim. Karena dilarang kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah kepada mereka. Gak boleh. Karena kita tidak boleh mendoakan. Pernah Yahudi berusaha bersin di sisi Rasulullah SAW. Yahudi. Karena mereka tahu, kalau ada orang bersin, mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian apa? Pasti yang dengar baca. Nah, mereka pengen Yahudi didoakan oleh Rasul doa rahmat. Mereka bersin di sisi Rasul, hasyim, alhamdulillah. Mereka berharap Rasul bilang, yarhamukallah. Beliau tidak jawab yarhamukallah, malah yahdikumullah wa yuslih balakum. Kajian Islam